Ini bukan harus menebang kembali hutan-hutan yang masih perawan lah istilahnya. Masih pentingnya menjaga kawasan ekosistem loser untuk masyarakat Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Buhaga. Selamat datang kembali di YouTube channel Partai Aceh. Dengan saya di sini Wardatul Fikriah, dan kali ini saya ditemani dengan rekan saya ada Bang Mufazal ya. Jadi selamat datang di YouTube channel kali ini, dan saya ada sebuah pantun ini buat teman-teman ya. Tajak ba ATM tertarik pengkes, betuan di belah harga. Selamat datang kembali di podcast Siba Kotu. Ya. Nggak terasa nih Om, kita sudah memasuki tahun baru, tahun 2025, dan pastinya semoga kedepannya ada resolusi baru dan adanya kreativitas baru untuk kedepannya, untuk Indonesia dan Aceh pastinya lebih maju lagi ke depannya. Oke, baik rekan, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sosok orang yang sangat menginspirasi, dan beliau ini merupakan seorang aktivis yang salah satunya bergerak dan aktif di bidang environment ataupun lingkungan. Dan beliau ini merupakan seorang dosen kuliah agronomi Banda Aceh nih. Dan juga saat ini alhamdulillah beliau sedang dalam proses untuk menyelesaikan gelar doktornya. Ya, sangat luar biasa sekali rekan seorang ini gitu. Dan langsung aja kita sambut ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Sayuti Malik SPMPD, ataupun kerap disapa sebagai Om Sayuti gitu ya. Gimana Om, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Terima kasih Om sudah menyempatkan waktunya untuk berhadir di podcast kita kali ini dengan topik environment ataupun lingkungan sesuai dengan bidang Om Sayuti yang berdiri saat ini gitu ya. Jadi mungkin sini rekan-rekan penasaran nih Om mengenai profil atau latar belakang dan juga lembaga-lembaga apa nih yang sedang berjalan untuk saat ini. Sekarang ini kita sedang concern dengan lingkungan ya. Sehingga kita sudah lama sebenarnya kita ada dengan program-program lingkungan, tapi kita dengan sebuah lembaga yang kita bangun atas inisiatif kita bersama pada saat kita bekerja di Gaya Luas dulunya dengan proyeknya Lestari, USAID ya, Lestari. Pada saat itu kita mulai terpikir, karena yang kita kerja itu adalah putra-putra loser asli gitu. Aceh Tenggara, Gaya Luas, Banda Meriah, Aceh Tengah ini kan wilayah intinya loser itu sendiri. Sehingga kita berinisiatif loh. Orang lain semua bekerja berpikir untuk menyelamatkan loser, sementara ini loser itu paru-paru dunia. Dan kita berpikir, yuk kita selain hari ini kita bekerja dengan lembaga orang, hari ini kita harus punya inisiatif untuk membuat lembaga sendiri. Jadi pada tahun 2017 itu saat kita menjalankan program dengan USAID Lestari, kita bangun suatu lembaga yang kita beri nama Gayo Alas Conservation Center. GACC, gitu ya. Supaya ketika kita punya lembaga, kita bisa bersuara lebih lantang gitu, karena kita orang putra putri kelahiran 4 wilayah itu. Itu dia. Jadi Bang Pak Sayuti, ini kan profil Anda ini kan dari awalnya ada seorang aktivis, ya, 98, kemudian berkecimpung di akademisi. Ya. Bagaimana bisa tertarik dalam isu-isu lingkungan? Apalagi isunya adalah tentang konservasi kawasan loser. Jadi menjalankan program pendampingan masyarakat itu kita selalu dihadapkan dengan masalah-masalah sosial ya, masalah banjir, longsor, segala macam. Ya, karena kita selalu bersama dengan masyarakat, ya selalu ini menjadi masalah sosial yang nyata gitu, sehingga kita mulai berpikir ini bagaimana kalau sebanyak apapun bantuan kita berikan kepada masyarakat, ketika alamnya tidak kita lindungi, ya masyarakatnya juga tidak akan terlindungi. Banyak masalah-masalah yang terjadi, adanya perusahaan-perusahaan yang masuk tanpa memikirkan efek lingkungan, misalnya menanam sawit di daerah lereng-lereng yang berbahaya, itu kan jadi apa namanya? Jangan kita selalu menjadi pemadam kebakaran gitu. Kita bantu masyarakat setelah musibah itu terjadi kan, seperti itu. Jadi itu yang membuat kita tertarik. Jadi kita juga berpikir tentang lingkungan. Selamatkan dulu penyebab masyarakat menjadi menderita gitu. Jangan selamat ketika sudah menderita kita datang bawa bantuan banjir, bawa bantuan apa segala macam.
itu merupakan salah satu tujuan utama terbentuknya JSCC ini. Iya, ya, JSCC, ya. betul, Iya. betul. Berarti kita berbicara tentang Gunung Leser nih. Ya, Gunung Leser ini kan merupakan salah satu gunung tertinggi di Sumatera, itu ya Om ya, yang mencapai ketinggian puncak itu 3.400 sekian meter, gitu ya, dan dia juga sudah masuk ke dalam wisata ataupun warisan dunia oleh UNESCO. Nah, gitu, dan ini merupakan salah satu juga kawasan yang dikonservasi oleh pemerintah, gitu ya, dan merupakan paru-paru dunia seperti yang dijelaskan tadi. Nah, mengenai Gunung Leser ini, gitu, kan Gunung Leser ini merupakan juga masuk dalam wilayah Taman Nasional Gunung Leser, gitu ya. Dan sekarang kan sedang ada isu tentang adanya akan dibentuknya ataupun dibangun pertambangan emas dan perak di kawasan Gunung Leser ini. Ini bagaimana tanggapan dari JSCC sendiri? Apapun kita mau lakukan di wilayah Gunung Leser itu, selama kita bisa melindungi kepentingan masyarakat. Jadi kita harus melakukan feasibility study dulu, melakukan studi kelayakan dulu ya atau tidak jenis tambang tersebut kita lakukan di daerah konservasi, gitu ya. Jadi maka kita terjadi kalau namanya tambang emas, kemudian apalagi batubara, selalu sering ada kita ada penolakan dilakukan, dan kita mengajak masyarakat untuk berpikir ya efek daripada tambang itu apa ke masyarakat. Nah, selama masih bisa kita memberdayakan masyarakat, mensejahterakan masyarakat tanpa harus merusak alam, kita lebih ambil sosial terbaik tersebut, gitu. Jadi jangan harus, karena ya sejauh pengalaman kita ya, ketika kita membuat tambang emas misalnya, itu pasti akan memanfaatkan, akan mengeksploitasi lahan sangat luas sekali. Seperti sekarang ini kan itu ada mana di Lingga ya. Yang di Lingga itu juga kan masih terjadi penolakan masyarakat, karena akan terjadi efek yang sangat besar ya, sangat signifikan itu kepada masyarakat. Pemahaman kami juga justru kadang-kadang nanti berpengaruh terhadap tanaman kopinya sendiri di dataran tinggi itu, ketika itu akan terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap lahan. Ekonomi masyarakat juga akan terancam. Ekonomi masyarakat ketika kopinya sudah nggak ada juga akan terancam, gitu, karena kadang-kadang perusahaan ini dia akan hanya mengambil yang ada di perut bumi Aceh itu tanpa memikirkan masyarakat sekitarnya. Kan udah kita lihat sendiri kayak di Ambon, gitu ya, hanya kepentingan beberapa orang, dan kita juga harus berpikir efek daripada tambang itu sendiri nanti ke daerah-daerah yang di bawah sana, di hilirnya, gitu. Iya, bukan cuma di daerah saja. Itu dia. Besar sekali masalah yang ada. Dan katanya efeknya itu juga akan terjadi ke daerah aliran sungai yang meliputi Bireu, ya, Pulau Senawe. Termasuk ketika ikan itu memakan itu zat merkuri itu yang dijadikan sebagai salah satu pemisah antara emas dan bahan lain itu, nanti ikannya itu sudah terkontaminasi, kita makan ikannya, kita juga di tubuhnya juga terjadi kesehatan kita ya. Jadi perlu pembelajaran, pemahaman, edukasi kepada masyarakat. Jadi sikap JSCC ini gimana terhadap kehadiran industri-industri yang kemudian mengambil kawasan-kawasan Leser itu sendiri? Ini selama ini kan ada perusahaan tambang LNR, kemudian ada beberapa perusahaan lagi, ada 3 perusahaan pertambangan emas yang memiliki izin nih di kawasan Gunung Leser. Nah, ini baru-baru ini ada perusahaan rokok nih, rokok nasional yang ingin cari lahan 2.000 hektar juga di kawasan Gayo. Ini kan otomatis 2.000 hektar ini bukan lahan yang kecil, akan mengambil kawasan-kawasan Leser sendiri. Ini tanggapannya Abang sebagai penggiat konservasi Leser gimana, Pak? Oke, ini ya mengenai rokok ya. Kalau rokok itu 2.000 hektar, itu kira-kira ada nggak di lahan yang dimiliki oleh masyarakat? Jadi artinya kita mencoba ya, ketika penanaman tembakau misalnya dilakukan itu dilakukan di lahan masyarakat, bukan kembali menebang hutan-hutan hutan lindung, hutan ini apa istilahnya. Jadi
sejauh itu tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, kita well saja. Karena daerah Gayo dengan tembakau itu tidak bisa misalkan dari dulu sudah terkenal dengan tapi pada saat dulu kan istilahnya penanaman tembakau itu bukan di tempat-tempat yang harus harus melakukan penebangan hutan besar-besaran gitu. Itu di lahan masyarakat. Memang itu kan di tempat-tempat yang terbuka gitu. Jadi sepanjang itu di lahan masyarakat yang masih tidak mempengaruhi terhadap hutan, kemudian iklim, tidak mempengaruhi hewan, binatang liar segalanya itu sah-sah saja gitu. Tapi kalau harus melakukan perambahan hutan besar-besaran hanya untuk memenuhi kebutuhan industri seperti itu pun juga belum tentu itu manfaat yang dirasakan itu langsung kepada masyarakat gitu. Padahal kebanyakan lebih kepada kepentingan perusahaan sendiri, orang lain. Gitu. Kita masyarakat hanya dieksploitasi. Jadi dalam kata lain berarti abang sendiri sebagai aktivis lingkungan itu berharap Anda join dengan masyarakat sekitar ya untuk mensuplai. Ada kerjasama itu ya? Ada kerjasama itu. Ini bukan harus menebang kembali hutan-hutan yang masih perawan lah istilahnya. Ya, karena kadang-kadang perusahaan ini banyak yang nakal gitu. Alasan dengan membuat program ini tapi ujung-ujungnya tebang hutan kan seperti itu. Nah, apa yang dia akan investasikan buat perusahaan itu tidak sebesar dengan apa yang akan dia ambil dari kayu yang ada di hutan yang masih hutan itu. Jadi harus jelas izinnya, harus jelas kemudian ya amdalnya juga harus kalau memang mau buat perusahaan di lingkungan daerah roster. Tapi hari ini kan istilahnya roster itu udah jadi paru-paru dunia. Kenapa kita tidak menerapkan sistem-sistem yang masyarakatnya bisa lestari, tapi alamnya juga tetap lestari, tetap terjaga, gitu ya, dengan tidak usah harus menebang semua hutan yang ada, walaupun mungkin dengan notabene membuat perusahaan rokok segala macam, tapi masyarakatnya menderita. Dan banyak sekarang dilakukan juga, kan sekarang kalau kita bilang perkebunan ada perkebunan pinus, ya, ada pinus yang hari ini ya sudah puluhan tahun, ini masa Belanda sudah ditanam gitu ya. Dan sekarang ada hal baru yang dilakukan itu di mana pinus itu bukan ditebang pohonnya dijadikan kertas lagi gitu, hanya diambil getahnya pinus ya. Dan getah itu juga menjadi mata pencarian baru bagi masyarakat di kawasan sekitar. Gitu, maka sekarang saya lihat ada pengalihan menjadi ini bang, kawasan hutan adat itu yang ada sistem perhutanan sosial, hutan adat gitu. Jadi intinya bagaimana masyarakat di sekitar hutan itu terlindungi, ekonominya bisa terbantu, tapi hutannya tidak. Ya. Jadi jangan berpikir kita buat perusahaan besar akan membantu masyarakat di daerah lain. Nggak usah pikir daerah yang situ dulu diselamatkan. Ya, sekitar. Ya makanya kan kemarin kan banyak juga nih masyarakat Gayo kemudian menolak kehadiran perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan lahan besar. Karena bagi mereka masyarakat Gayo itu bukan itu yang dibutuhkan. Karena mereka itu kopi itu sudah menjadi identitas mereka gitu kan. Hari ini melindungi masyarakat dengan melindungi tetap menjaga harga kopi itu agar stabil. Penting gitu ya. Jadi sebesar apapun lahan masyarakat itu untuk melakukan budidaya pertanian ketika harganya itu tidak stabil itu juga akan menjadi masalah gitu. Sehingga jangan sampai malah masyarakat udah malas bertani ini karena harga nggak stabil. Di situ lah peran pemerintah gitu. Dan kita dari YSC juga akan melakukan pendampingan terhadap masyarakat tentang harga kopinya bagaimana, tentang budidaya kopi yang baiknya bagaimana, penggunaan bibitnya, penggunaan alat-alat kimia jangan lagi kan karena gini juga sekarang produk kopi itu sekarang lebih diutamakan produk kopi organik. Jadi tanpa pestisida. Jadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat bahwasanya tanpa pestisida kan kopi itu bagus kan gitu kan. Karena pestisida itu efeknya bukan hari ini saja gitu, akan terus jangka panjang. Jadi itu yang kita tetap melakukan pendampingan kepada masyarakat ada di sekitaran Roster. Ya. Ada lagi Om ya kan pertambangan tadi maupun atau dibangunnya itu lahan penongkok gitu ya, penanaman tembakau itu kan mungkin kalau misalnya terrealisasikan gitu ya akan menghambat ataupun akan terjadinya konflik antara manusia dengan
hewan di sekitar gitu. Jadi mereka hewan satwa yang ada di kawasan desert itu akan mencari tempat tinggal baru gitu, dan akan mengganggu manusia ataupun penduduk masyarakat sekitar gitu ya. Seperti juga yang sudah terjadi di beberapa daerah, banyaknya gajah yang turun ke permukaan gitu ya, ke pemukiman masyarakat, sehingga terjadinya banyak sekali dengan masyarakat. Betul. Ya. Kembali lagi nanti masyarakat menyalahkan kita baru diundang sama di Sedatkap ya, karena kebetulan di ACC sendiri terlibat dalam kegiatan rencana tindak aksi bagaimana penanganan satwa liar tersebut gitu. Terus kemudian menyahuti dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh Pak Presiden terpilih Prabowo Subianto tentang pemberian 20.000 hektar lahan untuk kawasan konservasi. Ya. Jadi itu ada 3 lokasi yang kena, Benar-benar Aceh Tengah dan Bilir. Nah, itu sedang kita susun bagaimana rencana tindak aksinya itu supaya gajahnya terselamatkan, hutannya terlindungi, kemudian ekonomi masyarakat juga terstabil. Jadi mungkin kalau wacana-wacana muncul kemarin ketika ada koridor gajah, ketika kita ingin mau lihat gajah itu ada tempat yang itu jadi objek wisata. Gitu kan. Selama ini kan kita melihat kalau kita lihat Aceh itu punya potensi wisata yang sangat besar sekali dan banyak sekali segmen yang bisa dikembangkan, apakah dari hutannya, apakah dari museum-museum tsunami-nya, kemudian pembelajaran tentang konfliknya, segala macam, banyak sekali orang menjadi tempat edukasi di Aceh ini. Tapi kan itu kita tidak melihat gitu. Padahal kalau kita lihat Bali bisa hidup hanya dengan wisata, dan mereka wisatanya cuma wisata pantai. Dan Aceh memiliki jauh lebih banyak ya spot yang alamnya bagus, kemudian spot-spot edukasinya juga banyak, kemudian sejarah-sejarah konfliknya juga banyak yang bisa dipelajari di sini. Jadi kalau kita bisa mengundang sebanyak-banyaknya orang ke Aceh itu untuk belajar dan untuk melihat kebesaran Allah dengan spot-spot wisata yang bagus, itu mendatangkan income. Jadi nggak usah kita harus mengorek membolak-balik bumi Aceh ini mau cari emas di mana-mana. Udah, yang ada itu kita jalan. Arab itu juga hidupnya dengan kunjungan orang gitu loh. Jangan haji itu menjadi sumber yang sumber terbesar dan tidak mengakibatkan kerusakan di tempat-tempat lain. Nah, jadi coba kita berpikir, apalagi kita ini kan sedang di Mekah. Coba kita contoh sedikit bagaimana di Mekah sana bisa diterapkan. Yang tanah haram sendiri mereka bisa terapkan dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Sebagian penghasilan itu dari kunjungan wisata, haji atau umrah itu setiap bulannya. Aceh mungkin bisa mencontoh bagaimana Arab Saudi itu menerapkan. Betul. Iya, betul. Oke, baik Bu. Jadi kembali kita ke alih fungsi daripada lahan, alih fungsi atau juga disebut dengan deforestasi, pengalihan lahan ataupun alih fungsi tentang kawasan dari besar ini menjadi lahan kopi. Ini bagaimana Pak? Apakah betul menjadi seperti itu atau bagaimana? Ini dengan masyarakat itu lahan yang baik dulu. Peruntukannya memang untuk hutan hutan industri ya, masyarakat. Kalau alih fungsi sampai hari ini ada sih ingin perluasan kayak seperti kebijakan Pak Bupati kemarin. Artinya sejauh lahan itu memang masih bisa dimanfaatkan dan tidak termasuk pada utang itu. Berarti kawasan-kawasan yang masuk hutan produksi itu bisa dialihfungsikan ke bisa diserahkan kepada masyarakat. Kan gitu kan. Kalau kemarin katakan bahwa dia akan berikan lahan kepada masyarakat yang belum memiliki lahan, sehingga bisa dimanfaatkan dan mencapai ekonomi masyarakat yang meningkatkan ekonomi masyarakat juga. Berarti adanya mungkin pro kontra juga gitu, karena yang kontranya mereka ini mengatakan bahwa adanya alih fungsi ini mungkin akan mengganggu ekosistem di daerah desanya sendiri. Padahal mungkin faktanya bahwa yang mereka ambil itu adalah emang daerah ataupun lingkungan yang akan dikhususkan untuk produksi masyarakat. Kan peruntukan lahan itu kan sebenarnya udah jelas itu ya di
ada petanya itu, mana yang masuk ke hutan lindung, mana yang hutan produksi, mana yang diarahkan kepada hutan konservasi, mana yang dijadikan hutan perhutanan sosial ya, cara pengelolaannya gitu ya. Bagaimana masyarakat bisa masuk hutan lindung tapi bisa memanfaatkan hasilnya gitu. Apa yang diambil? Habitat, hasil hutan bukan kayunya kan seperti itu kan, jernangnya apa segala macam. Jadi itu sebenarnya pendampingan yang kontinu yang kita lakukan pada masyarakat dan memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mereka juga bisa memanfaatkan hasil hutan itu. Kita tidak harus merambah hutan. Begitu. Berarti selama ini GCC fokusnya pada kebijakan dan kepada pendampingan masyarakat sih. Kedua-dua itu jalan seiring sejalan. Sekarang sedang mengurus perizinan turun ya itu di Gunung Muria, di Gunung Muria itu ada lahan apa namanya kayak hamparan seperti itu. Kita sedang mengurus izinnya sampai kepada level menteri. Bagaimana itu bisa dikelola oleh masyarakat untuk dijadikan tempat pengembangan baru. Karena kalau izin sejenis padang, iya sejenis padang seperti itu ya. Ada pinus juga di situ. Jadi kalau ini tidak kita lakukan, tidak punya masyarakat, banyak perusahaan-perusahaan yang melirik itu nanti akan dijadikan perkebunan sawit. Kawasan mana itu Bang? Itu di daerah Siak Utama. Siak Utama. Samakila. Ya. Dan Besidah, kecamatan Besidah. Besidah itu dulu kan sebenarnya pecahan daripada Siak Utama. Kemudian itu 15 desa atau 16 desa kalau nggak salah. Sekarang udah dipisahkan jadi Siak Utama dan Besidah. Sehingga ketika Gunung Muria itu terbentuk kemarin kan ada penambahan di 3 kecamatan baru. Sidah, Gajah Putih, sama apa ya itu ada 10 sekarang, dulu kan cuma 7. Ya. Itu masih gabung aja kan. Jadi ini rencananya kawasan padang savana itu mau dikasihkan kepada masyarakat. Iya, diserahkan perizinan jadi untuk istilah kalau di Gayo itu kita ada tempat pengembalaan. Tapi itu didampingi. Oh, didampingi. Karena juga harus jelas ini punya siapa, ini ternak punya siapa, ini itu melibatkan kalangan CSO sendiri nggak Pak dari melibatkan. Juga pendampingan itu kita dilakukan oleh CSO. Ada tim hukumnya di sana kita juga yang sedang melakukan itu Bu Sri Wahyuni, ya beberapa relasi dan kawan-kawan untuk mengusut. Jadi nanti masyarakat itu diberikan lahan untuk melakukan peternakan secara intensif lah. Bukan cuma lepas gitu aja gitu, jadi ada pengobatan, ada perkandangan segala. Berarti terintegrasi dong, betul? Ya, mulai dari pakan segala macam ya. Ya, jadi pakan kalau dulu kan pakannya dilepas gitu, dibiarkan gitu aja yang tumbuh gitu. Tapi ke depan kita akan berpikir bagaimana menanam. Jadi kalau boleh berbagi sedikit pengalaman supaya kita bisa mengasumsikan atau melihat di tempat lain sebagai contoh gitu ya. Di tahun 2012 ketika kembali dari Jakarta dari Bogor, saya mencoba membangun suatu usaha namanya peternakan kambing perah gitu ya. Nah, pada saat itu memanfaatkan 300 meter lahan untuk perkandangan dan tempat anak kandang penjagaannya dan mencari pakan di luar. Bisa menghidupi 2 keluarga di sini. Cuma 300 meter. Jadi ini saya jadikan pengalaman yang sangat bagus sekali, sehingga kalau kita bisa mengkombinasikan antara pertanian dan peternakan itu jauh lebih mudah dibandingkan kita hanya fokus dengan satu sektor saja gitu ya. Misalnya kalau kita berkebun kopi sambil berharapan, itu kita nggak perlu berpikir untuk menyemprot rumput yang ada di bawah pohon kopi itu. Kita harus tarik dan kita kasih ke kandang, itu jadi pakan kambing. Kotorannya kita kembalikan lagi. Jadi kompos ya. Jadi dia integrated farming gitu ya. Pertanian yang terintegrasi gitu. Semuanya zero waste, tidak ada yang terbuang. Itu konsep-konsep yang dilakukan oleh GCC. Gitu ya. Jadi bagaimana tanamannya kurang bagus, kita akan tampung urin kambing, diolah urinnya jadi pupuk. Dan bisa itu, ya bisa. Kita pangkas daun kopi, daun kopinya tidak lagi dibakar tapi dikasih ke kambing. Nah, jadi udah berputar sendiri di situ ya. Recycle ya. Sistemnya berputar. Iya. Jadi itulah edukasi seperti itu yang perlu kita berikan pembelajaran. Itu kita rencanakan.
Tapi banyak sekali masyarakat yang belum tahu gitu. Belum tahu gitu. Nah, padahal asik loh, karena asik ketika kita bisa mengcombine antara pertanian, peternakan, perikanan. Saya diajar oleh alam, saya diajar oleh orang tua saya, di mana kalau kita ingin hidup survive itu kita harus memanfaatkan sebanyak mungkin peluang-peluang ekonomi yang ada. Masa dulu bapak saya itu lahan nggak terlalu luas, cuman setengah hektar lah. Kalau kita bilang hari ini 4 ranting kalau istilahnya, 5.000 meter gitu. Itu sawah, ada juga kolam, ada juga piara itik, ada juga piara kambing, ada juga piara kerbau. Serba ada lah. Serba ada gitu ya. Kambing paling ada 2 ekor nanti. Kalau sore itu kita lepas, kita ikat ini, nanti kita masukkan ke kandang. Kerbau juga gitu. Nah, kerbau udah diikat di sana. Tapi ternyata itu bisa menjadi modal untuk membeli tanah. Kayak kerbau piara cuma 1 gitu ya, piara 1. Kemudian yang 1 ini setahun kemudian dia besar, dijual, belinya 2. Iya. Ya, piara setahun atau setahun setengah, 2 tahun, jual lagi, beli 4. Nah, ketika nanti sudah 4 ini sudah agak repot gitu ya, jadi kandangnya juga udah besar. Ketika udah besar 4 ini 3 dijual, yang 1 ditukar jadi 2. Yang 3 dijual ini dibelikan sawah. Jadi sekarang saya baru sadar ternyata orang tua saya jauh lebih wise menyelamatkan alam ini daripada kita sekarang gitu. Dan di Aceh Tenggara, saya orang Aceh Tenggara asli, nggak ada ikan laut dulu. Kalau kami memakan ikan laut itu namanya ikan es. Ada ikan es dibawa dari Medan, atau ikan asin. Gitu. Jadi yang ada kami ikan mujair, gitu, ikan mujair. Kemudian telur bebek. Jadi itu tidak kami beli di luar, itu di kolam sendiri. Kalau kepingin makan ikan mujair, kolam anjing sendiri. Mau telur bebek itu ambil. Kalau mau beli minyak, mama, coba kamu bikin ke diri dulu buat telur bebek, beli minyak. Beli garam, partner ya. Jadi kalau saya pikir, hari ini saya merasa ketika melakukan pendampingan masyarakat, ya Allah, bapak dan ibu saya itu ternyata cukup wise, cukup paham, cerdas gitu ya. Ya karena gimana itu? Hari ini kita baru sadar gitu. Jadi kalau pola pertanian monokultur atau usahanya cuma 1, seluas apapun kita misalnya tanam kopi, tapi kalau kita tidak kita barengi dengan penghasilan tambahan di rumah, habis juga. Betul. Contoh kalau di pesisir kita bilang, orang pesawah aja di tempat saya tinggal karena orang cuma tok itu aja. Walaupun 1 hektar dia tanam padi, setelah panen dia jual semua, tutup ikan untuk beli kopi, tutup untuk kuliah anak, itu semuanya itu. Jadi nggak ada sumber lain gitu kan. Jadi hari ini bagaimana kita ajari masyarakat itu pola lama. Jadi bukan cuma satu sumber mata pencarian, tapi ada yang lain. Di lahan yang sama itu. Di lahan yang sama. Berarti memanfaatkan sebaik mungkin seperti itu kan. Terus lagi kita kasih pemahaman kepada masyarakat. Kenapa enak ya jadi pegawai? Kenapa enak ya kerja kantoran? Sebenarnya bukan enak kerja kantoran, justru jadi petani itu juga enak. Cuman hari ini petani itu tidak memanfaatkan waktu disiplin. Enak di kantor yang dapat gaji sebulan, tapi kita harus fokus dari mulai jam 8 sampai jam 5 di kantor. Kalau kita berkebun kopi setengah hektar saja, kalau kita mau fokus 1 hari 8 jam, yakin hasilnya akan sangat bagus. Tapi kan enggak, kebun kopi itu cuma hari ini datang, besok kalau nggak ada panen nggak usah datang, dibiarin seminggu kemudian baru datang lagi. Pohon kopi itu perlu dirawat, ya. Pohon kopi itu harus dipangkas, harus per batang kita tahu pupuknya ini yang kurang, daunnya gimana seperti itu. Jadi back to nature lah. Jadi apa yang ada di sini kita kembalikan ke situ sehingga hasilnya bagus. Dan selama ini program pendampingan itu rutin dilakukan? Rutin. Dari 2017 kemarin kita pernah kerja di PD itu juga kita lakukan ya, tapi ya namanya NGO itu ya, kalau untuk yang fokusnya itu ketika ada donor-donor khusus mungkin kita bisa lebih intensif gitu ya. Tapi ini saya lihat karena kita juga udah di Meriah kita ada kantor, ya di tengah kita ada kantor, kita juga udah terlibat di Meriah. Kalau staff kalau kawan-kawan founder itu sendiri kan kita ada menyebar, ada yang jadi kepala dinas di Jani, ada yang jadi aktivis sosial, itulah apa yang bisa kita lakukan. Oke Bang, ini pertanyaan terakhir dari
kita adalah apa sih pentingnya menjaga kawasan ekosistem loser untuk masyarakat Aceh khususnya dan orang Gayo itu sendiri pada ini. Pada khususnya orang Gayo. Pada umumnya itu masyarakat seluruh dunia. Karena loser sekarang paru-paru dunia. Umumnya, iya. Itu dia. Jadi ya, untuk masyarakat kami yang ada di Gayo Alas, ya, 4 wilayah ini yang kita fokuskan, ya, karena Gayo Alas masuk center. Di Gayo Alas orang Gayo ini adanya di Aceh Tengah, Bendung Meriah, Gayo Luas dan Aceh Tenggara. Jadi apa pentingnya? Ya kalau menyelamatkan hutan berarti menyelamatkan yang ada di sekitaran hutan, manusianya, ekosistem, apakah satwa-satwanya segala macam, ya. Jadi kalau kita ingin menyelamatkan masyarakat yang ada di sekitar, selamatkan dulu alamnya gitu. Kenapa? Supaya tidak terjadi bencana alam, supaya tidak terjadi kekurangan pakan karena alamnya sudah rusak. Jadi karena kami di sekitaran kawasan hutan loser ini disuruh menjaga, orang yang mengambil manfaat dari loser juga harus berpikir bagaimana untuk hutan loser. Jadi dengan adanya konsep ini ada karbon kredit, karbon kredit gitu ya. Jadi harus ada perusahaan-perusahaan besar yang mengambil manfaat dari loser itu sebagai sirkulatornya, CO2-nya, juga harus berpikir bagaimana menginvestasikan kegiatan-kegiatan penyelamatan loser. Kalau sekarang apa namanya carbon storage. Jadi kita juga nanti akan melihat mana donor-donor yang mungkin concern dengan ini, kita akan lakukan ya, IO lingkungan yang lain, kolaborasi kita, ada Walhi, ada Aceh Green Community, ada beberapa dan kolaborasi untuk bagaimana kita bisa melakukan ini dan bisa menarik sebanyak mungkin donor yang mau berkiprah di wilayahnya. Jadi kita sudah mengobrol panjang lebar gitu ya, sangat panjang dan cukup lama karena kembali lagi membahas topik lingkungan ini mungkin tidak akan cukup dengan waktu yang singkat gitu ya, karena sangat luas sekali gitu kan. Dan juga di sini rekan-rekan juga mungkin bertambah ilmu pengetahuannya gitu ya, dan bisa mungkin dapat dipetik hikmah dan juga manfaat dari podcast kali ini gitu ya. Terima kasih Om sudah berhadir di podcast kita kali ini. Ya, semoga Om sehat selalu ya Om ya. Karena Om sini sudah sharing nih ke kita ilmu-ilmu dan juga pengalaman Om sendiri gitu ya, sehingga kita di sini yang menonton di rumah bisa bertambah gitu ya ilmu pengetahuannya mengenai Gunung Leser dan juga lingkungan sekitarnya seperti itu ya. Oke baik teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast ini hingga dengan selesai. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya agar menjadi amal jariah bagi rekan-rekan semua. Ya, di sini dengan saya Wardatul Fikriah dan rekan saya Mubazzam. Kami pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.